TNI Angkatan Laut terus memperkuat pertahanannya karena laut adalah jalur strategis, sumber daya, dan garis depan pertahanan negara. Beberapa alasan utama kenapa Angkatan Laut memperkuat pertahanan. Pertama, untuk menjaga kedaulatan. Indonesia adalah negara kepulauan dengan laut yang sangat luas. Lebih dari 70% wilayahnya laut. Perlu kekuatan laut kuat untuk menjaga batas maritim, terutama di Natuna, Papua, Selat Malaka, dan Laut Sulawesi. Laut Indonesia dilalui jalur perdagangan internasional. Kekuatan laut juga dibutuhkan untuk memastikan kapal dagang aman dari ancaman bajak laut, terorisme, atau konflik. Ancaman global, persaingan di Laut Cina Selatan dan kawasan Indo-Pasifik. Ancaman modern seperti rudal jarak jauh, drone laut, hingga peperangan cyber maritim. Laut Indonesia kaya minyak, gas, dan ikan. TNI Angkatan Laut perlu memastikan sumber daya ini tidak dicuri kapal asing. Menuju kekuatan regional, Indonesia ingin bertransformasi dari Grand Water Navy pertahanan pesisir menuju Blue Water Navy mampu beroperasi di samudra lepas. Langkah nyata TNI Angkatan Laut dalam memperkuat pertahanan. Pengadaan kapal frigate modern, PREM, Arrowhead 140, rencana penambahan kapal selam, dan meningkatkan sistem radar dan satelit maritim. Indonesia juga terus modernisasi Angkatan Laut. Adalah proses pembaruan, penguatan, dan pengembangan kekuatan maritim suatu negara agar mampu menghadapi ancaman, melindungi wilayah laut, serta mendukung kepentingan strategis dan ekonomi di masa depan. Indonesia juga memiliki kapal induk modernisasi TNI Angkatan Laut, memperoleh frigate PREM OFP dari Italia serta frigate dari Turki dan kapal selam interim dari berbagai negara. Dengan kapal selam saat ini memiliki 4 unit, rencana penambahan hingga 12 kapal selam siap tempur hingga 2024. Selain itu, diplomasi pertahanan juga harus diperkuat dengan kerjasama dan hubungan baik antar negara. Indonesia juga harus menguasai teknologi baru, mempelajari taktik, strategi, serta teknologi canggih dari mitra latihan, dan kesiapan menghadapi ancaman, baik ancaman tradisional, konflik, maupun non-tradisional seperti terorisme maritim, bencana alam, atau bajak laut. Selain itu, Indonesia ingin berperan aktif di kawasan Indo-Pasifik. Dengan angkatan laut kuat, Indonesia bisa menjadi kekuatan maritim regional atau bisa dibilang regional maritime power. Sesuai visi pemerintah Presiden Prabowo, Indonesia ingin menjadi poros maritim dunia. Artinya, kekuatan laut harus modern dan disegani. Jadi, penguatan pertahanan laut bukan hanya soal militer, tapi juga soal ekonomi, diplomasi, dan masa depan bangsa. Secara keseluruhan, TNI Angkatan Laut sedang berada dalam transisi dari armada yang rawan terhadap ancaman modern dan menuju kekuatan maritim yang lebih berteknologi tinggi dan siap tempur. Meskipun jumlahnya sudah signifikan, tantangan seperti kecanggihan, kesiapan, dan keberlanjutan armada menjadi fokus utama negara. Jadi, gimana menurut kalian?